Hey guys, welcome back again di Bitcoin Update. Happy Monday teman-teman. And I think it's gonna be a very quick update. Cuman nanti lengkapnya mungkin kita coba untuk atur waktu. Mungkin besok ya atau lusa untuk kita live session. Saya pengen inform ke teman-teman juga sih soal FOMC ya teman-teman. Jadi minggu ini kita akan ada FOMC ya meeting ya di tanggal atau lebih tepatnya di hari Rabu ke Kamis ya subuh, dan ekspektasinya tahan rate. Cuman probabilitas market saat ini ngelihat The Fed naikin suku bunga pada bulan September tuh lumayan tinggi. Lebih kurangnya di angka sekitaran 81%. Ya, kenapa 81? Karena 54,6 tambah 26,2. Ya itu kalau kita lihat di total ya 80 tuh ya. 80% teman-teman. Artinya market yakin nih The Fed naikin suku bunga, tinggal pertanyaannya adalah naik 25 BPS atau 50 BPS. Itu yang bakalan penting untuk mempengaruhi market secara keseluruhan, dan saya pikir itu akan tergantung dari bagaimana pernyataan Kevin Warsh yang secara tone dia akan lebih hawkish ya harusnya dibandingkan sebelumnya, karena kita tahu dari sisi US oil itu dari segi price ya ada cenderung naik lagi gitu kan dari dibandingkan dengan yang periode bulan Juni. Ya sebenarnya sih sekarang lagi pelan-pelan turun, tapi market somehow S&P, Nasdaq ini lagi pada terkoreksi ya lumayan dalam teman-teman. Padahal ada gap loh lumayan gede. Saya nggak tahu sih reasoningnya apa, tapi tadi saya baca-baca katanya gara-gara khawatir aja ya atas ya AI stocks ya. Kalau kita lihat yang chip sih, terutama chip stocks yang pada rontok. Ya ini yang bikin market hari ini mengalami koreksi gitu. Jadi ada AMD, ada FanX Semiconductor ETF di sini ngewakilin rata-rata ya. Ada AMD, ada Teradyne, ada Micron Technology, dan rata-rata decline-nya lumayan ya, di atas 5%-an teman-teman. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat ini mungkin ya pricing in untuk kekhawatiran masalah suku bunga ini. Memang mungkin di hari H atau tepatnya nanti tanggal 29 itu The Fed nggak naikin suku bunga. Cuman kekhawatirannya ada bukan pada saat nanti di hari H itu, tapi pada next-nya ya. Kira-kira apakah akan ada kejelasan terkait dengan suku bunga naiknya berapa gitu dari si Kevin Warsh-nya. Kira-kira planning dia akan mainkan seperti apa. Itu sebenarnya yang lebih jadi kekhawatiran. Mungkin market profit taking-nya aksinya dilakukan atas dasar itu. Ya itu bisa jadi salah satu faktor triggernya. Nah saya pengen bahas sedikit. Teman-teman tahu ya beberapa waktu lalu kita juga ngebahas teori bulan ya, bukan teori bulan sih tapi memang fase bulan. Ya sekarang kita masuk ke full moon. Hitungannya sih ini tanggal 15 berdasarkan kalender Imlek. Artinya kita bilang Capco. Kalau Capco itu relativitasnya adalah bullish. Ya kalau kita lihat dalam setahun terakhir ada 4 kali tidak akurat pada saat moon phase tertentu ya, dan ini mix ya, 2 full moon 2 new moon. Ya, sekarang kan full moon nih. Ya. Saya nggak tahu ya, kalau secara tendensi sih harusnya relatif bullish. Jadi kalau kita lihat nanti misalnya warnanya putih nih, berdasarkan indikator tuh relatif bullish. Nah, pada saat full moon, so far ada 2 kali nggak akurat. Yaitu pada saat full moon di tanggal 1 Februari dan full moon di tanggal 31 Mei. Ya, 2 kali itu aja teman-teman. Selebihnya akurat. Jadi bullish selama 2 minggu atau 14 hari. Di sini juga bullish. Ini juga terakhir bullish nih, valid gitu. Yang terakhir justru new moon-nya nggak akurat ya, harusnya turun dia malah naik nih. Ya memang sih kalau kita lihat teknikalnya, ya saya sendiri memang berpandangan ya atau berpendapat kita tuh masih punya kesempatan untuk visit sampai ke level 70.000 atau 69.000. Dasarnya saya katakan itu adalah karena di sini ada internal range liquidity yang mungkin akan di sweep dulu, dan yang kedua ada fair value gap. Plus kalau kita gunakan trend line dari yang terakhir ya teman-teman, ada 2 sih cara tariknya. Kamu mau cari seperti ini atau yang seperti ini ya. Ini dari atas ya. I think both sama-sama nunjukin kalau ada potensi untuk dia nanjak dulu minimal visit ke level-level itu ya, 69 atau 70.000 dollar. Dan kalau memang benar sesuai dengan moon phase-nya, mudah-mudahan itu menambah confluence-nya. Yaitu harapan sementara. Oke, for now guys, apa yang kita bisa expect? Sebenarnya saya tadi ada bahas ya sama teman-teman di SAG, saya bahas lagi di sini. Posisi kita secara technical on the daily time frame itu kita lagi di inside bar. Jadi saya ambil di sini sama di sini. Ya, ini kita nggak keluar nih guys. Ya belum keluar.
Jadi kalau misalkan teman-teman lihat dari perspektif ini, supply-nya tuh masih nahan. Ya, supply yang ini masih nahan gitu. At least kalau dari video update kita terakhir ya ini balik ya sesuai dengan harapan lah naik gitu. Saya juga punya setupnya sebenarnya long bias, cuman memang close-nya lebih early karena saya ngindarin volatilitas Senin pagi. Ternyata volatility yang paling kerasanya di New York-nya ya, alias di sesi US tepatnya pada saat setelah masuk 20-30 tuh ya. Tadi kalau teman-teman lihat ngejarum naik ke atas, dibanting ke bawah. Ini kalau kita lihat dari segi One Piece ini kayak gomu-gomu ya, ditarik ke panjang ke belakang baru dorong ke depan ya. Dan ternyata harganya turun nih. Ya, tapi sebenarnya ya gimana ya, efek samping dari S&P dan Nasdaq sih, dua-duanya sama-sama turun gitu. Jadi saya nggak heran kalau misalnya Bitcoin juga ngekorin ya, karena technically kita kan lagi bicara risk off dan risk on. Ya kalau risk on berarti kan stok termasuk dengan Bitcoin. Jadi kalau lihat sekarang ya posisinya seperti itu. Ya memang kalau kita lihat internalnya secara trendline masih valid, kita masih bisa pakai channel yang tadi saya gambarkan ya on the daily time frame kan kita lihatnya kayak begini teman-teman. Tuh ya. Jadi on the daily time frame kita ngelihatnya adalah dia membentuk sebuah channel. Anda bisa sedikit adjustment kayak gini lah ibaratnya. Tapi posisinya kalau di luar daripada trend line, daripada kita subjektif ya saya bilang karena kita masih punya supply di internalnya. Ya pertimbangannya adalah harga turun, kembali mengalami rebound di sini dan dia rejected, habis itu dia turun gitu kan. Nah, ini kan sepanjang Sabtu Minggu dia naik nih, pelan-pelan naik. Sekarang dia reject ya di sini. Sebenarnya kalau kita lihat internalnya valid nih. Tadi saya pikir dia bisa jadi invalid. Saya udah bilang sama teman-teman ya, tunggu ya guys, sejam. Karena kita masih ada beberapa waktu sebelum closingan gitu. Kalau emang bener dia body close-nya di atas sih oke, ya valid gitu. Tidak valid untuk head and shoulders. Tapi kalau dia closingnya kayak begini ya jadi valid teman-teman. Ini jatuhnya dia udah break head and shoulders dan itu artinya ada potensi downside pressure dulu kan untuk jangka pendeknya dan bisa diukur berdasarkan tinggi daripada kepalanya dan turunnya kemana? Ya kira-kira testing ke 64200 deh gitu ya. Kisaran area itu yang paling deketnya teman-teman. Oke, 64200 karena di sini juga memang kalau kita lihat di internalnya ada support resistance sih yang bisa jadi nahan ya di kisaran area tersebut gitu kan. Alias 642 setengah ya atau 64250 gitu. Tapi overall kalau saya zoom out ya intinya sih kita ngelihat di sini dia emang inside bar. Jadi kalau kita ngambil garisnya itu adalah dari ini ya high point yang ini nih teman-teman dan low point yang ini. Jadi ya udah dia mungkin akan main di situ tuh. Sampai kapan? Asumsi ya, sementara. Mungkin nungguin FOMC juga guys. Ya jadi ntar kejelasan Kevin Walsh yang akan ngasih konteks ke market dia mau breakout atau breakdown gitu. Baru dari situ kita bisa lihat next move-nya bakal seperti apa gitu ya. Apakah ekspektasi 70.000 bener-bener fail total dan dia balik turun secara impulsif serta ngejar ke next target kita di 53.000 atau ya dia beneran naik dan ngekor dulu sampai 70.000 baru kemudian dia rejected gitu. Tapi overall kalau saya tarik secara keseluruhan saya masih expect sih untuk Bitcoin berada di bawah 60.000 dolar by the year end ya. Itu kita lihat dulu untuk sementara waktu ini. Progresnya nanti day by day pasti akan saya update seperti biasa. Guys, informasinya sementara itu ya. Very quick information teman-teman. Before saya sudahi, saya juga mau inform ke teman-teman kalau SAG kita udah open lagi registrationnya dan kita lagi ada promo untuk periode bulan Agustus. So make sure kalian cek di kolom deskripsi daripada video ini. And then kita ketemu lagi pada saat live streaming probably either besok atau lusa. Okay? So God bless everybody. Cheers and see you guys again. Bye-bye guys.